Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat ada, kita dapat memuji, memuliakan Tuhan, semua kasih anugerah Tuhan. Kami ucap syukur kepada jemaat ini dan anugerah Tuhan yang pada saat ini ada di rumah tetap beribadah memuliakan dengan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan pujikan dan haleluya, haleluya.
memuliakan nama Tuhan. Sehingga ibadah kami Tuhan, ibadah yang diberkati, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja Tuhan, semuanya untuk Tuhan, sehingga Engkau yang layak kami akui. Terima kasih Tuhan. Kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memenuhi kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kasih Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat layak mengagungkan Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan sangat baik, karena Dia yang patut kita sembah. Mari kita pujikan dengan pujian. Gloria a Dios. Hallelujah.
kepada Tuhan. Dan pada pagi yang indah ini, melalui pujian kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembentangan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, karena kita mengikuti imbauan daripada pemerintah kita untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi hari-hari ini, memutus mata rantai daripada virus corona ini. Itu sebabnya kita bisa beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, dan Tuhan mengetahui segala kerinduan kita, isi hati kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan. Biarlah berkat firman Tuhan ini akan terus memberikan kita kekuatan, semangat dalam kita menjalani hari-hari kita. Sekalipun kita diperhadapkan dengan suatu masalah, persoalan dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa kita punya firman Tuhan, kita punya Allah, kita punya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, di dalam ayat yang ke-10, kita akan berbicara tentang kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6, dalam ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah bacakan bersama pada hari ini, menyatakan kepada kita dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, memang banyak hal yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Banyak persoalan, banyak tantangan yang kita terima, yang kita rasakan di dalam hidup ini. Tetapi kebenaran firman Tuhan memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan dalam kita menjalani hari-hari kita. Rasul Paulus di dalam firman Tuhan, di situ dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Kata akhirnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan di sini, ini adalah merupakan satu kesimpulan Paulus dari semua yang kita alami, dari semua yang kita rasakan, dari semua yang kita jalani. Finalnya, kesimpulannya adalah dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena kita tidak mampu, ya. Kita tidak kuat dengan mengandalkan kekuatan kita menghadapi hari-hari ini, menghadapi setiap masalah, setiap persoalan hari-hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Semuanya tidak ada artinya
semuanya tidak akan memberikan kepada kita dampak positif. Tetapi Rasul Paulus berkata di dalam firman Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan berarti kita memiliki satu pengharapan. Kuat di dalam Tuhan berarti kita memiliki satu keyakinan. Kuat di dalam Tuhan berarti kita tetap ada di dalam Tuhan. Dikatakan di sana, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Kita ada di dalam kuasa Tuhan. Kita ada di dalam otoritas Tuhan. Kalau hidup kita bawa kepada Tuhan dalam otoritas Allah, berarti Allah berkuasa atas hidup kita. Allah mampu berbuat segala sesuatu dalam hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada doa. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada jaminan pasti, di dalam Tuhan ada keselamatan, ada hal yang luar biasa, ada mukjizat, yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit diberikan kesembuhan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-19, di situ dikatakan, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala hal dalam hidup kita, menghadapi masalah hari-hari. Bukan hanya di bangsa kita, bukan hanya di negeri kita. Seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Dan firman Tuhan berkata, kita yang ada di dalam Tuhan, kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Karena kita ada dalam kuasa Tuhan. Bagaimana kita dapat menikmati kuasa Tuhan? Bagaimana kita dapat merasakan lawatan Tuhan, merasakan jamaah Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15, dia katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan berkarya di dalam kita. Maka kuasa Tuhan mengerjakan segala hal di dalam hidup kita. Karena kita percaya kepada Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, kata firman Tuhan, ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, tidak pernah berkurang. Dalam Bilangan pasal 11 ayat 23, Tuhan berfirman kepada Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan hal itu? Ketika Musa menghadapi satu masalah terhadap bangsa Israel, Tuhan berfirman bahwa Tuhan mampu melakukan segala. Tuhan berfirman bahwa Tuhan bisa. Kuasa Tuhan tidak pernah berkurang. Itu berarti tidak ada perubahan, tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Tidak pernah berubah. Kita harus percaya, kita harus meyakini bahwa di dalam kita ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang terus mengiringi langkah hidup kita. Kita harus minta, kita harus berdoa biar Roh Allah itu, biar Roh Kudus itu terus berkarya di dalam kita. Kita minta supaya Tuhan memenuhkan kita, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kita butuh Roh Allah, kita butuh Roh Kudus sebagai pemimpin hidup kita, menuntun hidup kita. Banyak hal yang dilakukan dan dikerjakan oleh Roh Allah dalam hidup kita. Roh Kudus itulah yang memberikan kita kemampuan. Roh Kudus itulah yang memberikan kita harapan yang luar biasa di tengah persoalan, di tengah masalah yang sedang kita hadapi, yang bangsa kita alami saat ini. Kita
serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8. Dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Ayat 37 demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bagaimana mengalami kemenangan? Orang-orang yang menang bukan berarti orang-orang yang diam, tidak. Orang yang menang adalah orang yang berusaha. Orang yang menang adalah orang yang berjuang. Orang yang menang adalah orang-orang yang tetap percaya, punya keyakinan kepada Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang karena Tuhan. Kemenangan yang kita alami bukan kemenangan karena kekuatan kita, tidak. Tapi kemenangan kita adalah kemenangan karena Kristus. Kemenangan kita adalah kemenangan karena Yesus. Seperti apa orang-orang yang menang? Bagaimana mengalami kemenangan? Ya. Kita lihat dalam firman Tuhan di dalam ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Orang-orang yang menang karena mereka ada di dalam Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan, ya, itu akan menjadi sahabat Tuhan. Tuhan akan berpihak kepada orang-orang yang tetap ada di dalam Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang tidak dapat dipisahkan dari Tuhan. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang tetap kokoh di dalam Tuhan. Kita membaca ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada masalah apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Virus corona pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Karena kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan berpihak dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan mampu mengadakan segala sesuatu, karena tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Jadi kita melihat selanjutnya dalam pasal 8 ayat 2. Di situ dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kemenangan kita adalah karena kita ada Roh Kudus. Kemenangan Bapak Ibu karena ada Roh Allah di dalam hidupnya. Dikatakan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Dari dosa. Yesus dia datang ke dunia mati untuk menebus segala dosa. Dan Roh Allah yang ada pada kita memerdekakan kita, memberikan kita kemenangan, memberikan kita kesembuhan, memberikan kita kekuatan, memberikan kepada kita pengharapan yang pasti di dalam Tuhan.
Pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Semua yang lebih lesu dan yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepada. Tuhan berfirman, Tuhan yang akan melaksanakan firman dalam hidup kita. Percayalah apapun masalah kita hari-hari, apapun yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, oleh seluruh dunia, kita berdoa bersama, kita bergandeng tangan, kita percaya semuanya ada dalam pertolongan Tuhan. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan terus mendorong kita, memberikan semangat, kekuatan bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini berkarya terus di dalam kita, mengiringi langkah hidup kita. Percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya tidak ada perkara yang mustahil kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak pernah berkurang. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia tetap sama. Yesus Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama dalam hidup kami Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan, karena kuasa-Mu berkarya di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu Tuhan pagi hari dalam doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, siapapun mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan melawati mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka semua, dimanapun mereka berada Tuhan. Pertolongan Tuhan ada atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Apa yang sedang terjadi hari-hari, apa yang sedang dialami oleh bangsa ini, bahkan seluruh dunia Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mengetahui segala. Semuanya tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Engkau akan menyatakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau akan menyatakan Yesus Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Firman-Mu berkata setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan negeri kami. Curahkan hujan pertobatan bagi negeri ini Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami ini Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami, seruan kami, umat-umat, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Semuanya berseru berdoa kepada Tuhan. Tuhan turun tangan dan memulihkan segala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang ada. Berkati rumah tangga mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkati usaha mereka Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai, melimpahi setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekalipun Tuhan hari-hari ini Tuhan Yesus, kami sedang mengalami masalah ini Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tetap ada dalam hidup kami. Engkau tetap berkarya di dalam kami Tuhan. Ampuni akan segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Layakkanlah kami di hadapan-Mu.
Biar hidup kami terus mempermuliakan Tuhan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami percaya firman Tuhan yang sudah kami nikmati, yang sudah kami dengarkan pagi ini Tuhan, akan tergerai di dalam hidup kami dan berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari angkat dua tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Umat-umat Tuhan, terimalah berkat daripada kami Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penghiburan daripada Allah Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.